kekhawatiran dan banyak orang sampai takut nyanyi, sampai nggak bawain lagu Indonesia karena kepastian hukum tadi juga. Ini gue jamin nggak sih gue nyanyi ini nggak disu? Jamin nggak sih aku udah nyanyi nggak tiba-tiba besok ada somasi? Nah itu. Jadi lagu tuh ada yang orang memang membuatnya ya untuk membuat orang bahagia, tapi dengan caranya tidak mungkin. Caranya tidak dibikin joget-joget nggak karuan. Nggak sembarangan juga ya, maksudnya lagu ini nggak cocok di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Asmentol. Ceritain aja dong. Ceritain aja dong. Iya, telat. Oke, malam ini spesial. Kenapa? Karena Asmen kedatangan tamu istimewa, spesial, gitu kan? Seorang artis, lawyer juga, terus pernah menjadi pejabat publik. Siapa dia? Kita sambut Kak Ut Eno. Oke, silakan kita lihat dulu. Jelaskan padaku apa maumu, terangkan padaku apa maksudmu. Kau jalan dengannya di hadapanku, di depan mataku. Gitu. Halo. Saya Ut Eno. Nah, itu ya, tadi udah dengar ya sekilas tentang lagu. Mungkin masih ada yang kenal kalau dulu lagu sekarang, itu. Sekarang? Ya mungkin ada masih beberapa yang kenal atau karena ini karya awal saya dulu di dunia musik, rekaman ya. Ini tahun 97. Dulu saya duo Pals. Orang bilangnya Pals atau Pals. Dari artinya itu sahabat. Duo. Saya berdua sama teman saya. Itu teman dari TK. Kenapa Pals itu? Itu tadi Pals, karena sahabat Pals. Tapi lucunya dulu media suka memplesetinnya jadi Palembang sekali. Karena dipikirkan karena kita dari Palembang, ini jangan-jangan Palembang sekali nih. Padahal mestinya benar bacanya Pals. Tapi ya Pals terserah deh. Begitu ya? Itu tahun? Tahun 97. 97. Ya mungkin udah lama sekali ya? Ada yang masih ingat. Seangkatan sama? Saya itu angkatannya, pokoknya setelah Baragi. Kalau promo dulu bareng Reza Artemevia. Terus AMI Award pertama itu ya, Anugerah Musik Indonesia. Itu kami, ya saya Pals, masuk sebagai nominasi lagu terbaik saat itu, juga album terbaik dan pendatang baru terbaik, dan duo band terbaik nominasi bersama Rif dan Gigi. Iya. Sempat ini ya, tampil bareng ya? Nggak, karena kan sebenarnya beda genre. Tapi di acara beberapa awarding ya mau nggak mau, karena di saat itu disamakan dengan genrenya seperti itu, tapi yang menang Gigi. Sempat mikir juga, Pals pop kreatif pokoknya ya, tapi dibarengin sama riff yang alternatif ya, agak tolak pokoknya saat itu seperti itu. Tapi itu AMI World pertama loh itu. Masih ini kan, terus menerus berkarya kan? Iya masih. Jadi saya termasuk yang mengalami dari era analog. Ini mungkin sebagai informasi ya buat teman-teman di sini. Dari analog kita tuh masih 2 inci ya, dan masih kita menikmati musik fisik, kaset malah dulu CD, terus piringan hitam. Nah sampai saya juga nanti mungkin saya akan cerita bahwa setelah dari Pals saya juga indie, akhirnya jadi Ut Eno. Saya ngeluarin album single juga tahun 2006. Terus terakhir pandemi 2021 saya ngeluarin mini album digital, jadi ada juga di Spotify. Gitu. Di Ut Eno and Friends. Berarti gitu. Tetap ini ya, tetap update ya. Harus. Karya-karyanya gitu. Karena sudah mendarah daging seni itu. Coba satu lagu dah lagi ini, yang terakhir. Cek kita saksikan. Mencintaimu yang aku tahu, memberi lebih dari hidupku, merindukanmu
yang aku tahu, menghitung satu hilang hariku. Kasih sayangmu yang aku tahu, memberi damai setiap malamku. Merindukanmu yang aku tahu, penuh janji dan kau tak peduli. Ketika asa mulai memudar, terkikis rasa tak percaya, ku harap kau tetap bertahan, ku harap kau takkan menyerah, karena kita hampir bersama. Wah, mantap. Bagus ya suaranya. Ada di Spotify, Tepuk tangan. Eno and Friends, yang aku tahu. Oke, tuh penonton. Ratusan orang penonton. Versi Spotify-nya saya ini cerita, saya karena pencinta musik tradisi, jadi nanti ini ada air style tapi dipakai alat musiknya tradisi. Jadi ada saluang, ada Tadi ciptaan sampai sendiri itu? Sendiri. Oh. Terus di YouTube-nya ada? Di YouTube ada, Spotify ada. Karena ini memang terakhir itu rilisnya mini albumnya digital. Makanya jadi saya tahu dari zaman analog sampai digital, itu jadi juga buat informasi buat saya dan jadi ilmu buat saya juga di dalam bidang hukum saya. Jadi nanti apa namanya itu berguna nanti ketika apa tentang ini ya hukumnya. Betul. Terus ada niatan lagi nggak bikin lagi? Kalau berkarya bagi seorang musisi itu Tidak ada matinya. mungkin tidak ada matinya. Cuman kan kadang orang hanya menilai orang tuh yang terpublish, terilis. Saya tahu pasti teman-teman tuh tiap hari nulis puisi, tiap hari bikin mungkin penggalan-penggalan cerita yang nanti bisa suatu saat either itu jadi lagu, jadi buku. Pasti berkarya tuh haruslah. Harus. Tapi kan kadang orang nilainya gini, oh kok nggak nongol di TV gitu, kok nggak nongol di TV. Itu acuannya gitu tuh kalau orang-orang awam. Padahal apalagi sekarang media kan banyak Mas Hatta. Iya. Jadi kalau zaman dulu masih mending, saya lihat Mbak Ut misalnya dulu di Indosiar atau SCTI. Kalau sekarang kok nggak lihat kamu ada kok kemarin. Saya pernah di Metro TV. Karena kan nggak nonton orangnya yang bilang kan. Nah, karena sekarang medianya banyak, ada media digital dan platform-platform yang orang bisa nonton free. Iya, gitu. Jadi di sela-sela kesibukannya sebagai lawyer, tetap seni ya, berkarya tetap seni. Tetap biar otak kanan kiri. Iya, seimbang gitu ya. Iya, otak kanan kiri. Karena kalau lawyer ini kan kesannya udah ini ya. Sebenarnya ya, ini mungkin pendapat saya sendiri. Dalam dunia lawyer, setelah saya juga jalani, kecerdasan untuk mengolah rasa dan kata itu penting. Iya. Penting loh. Karena saya ingat dulu misalnya saya bikin pleidoy, itu kan kita menuliskan ya bagaimana menggugah hakim bahwa misalnya klien kita itu, oh dia adalah seorang ibu. Nah itu kalau tidak pinter menulis atau memindahkan sesuatu yang ceritakan menjadi sesuatu tertulis, itu agak sulit. Jadi perlu memang narasi. Itu otak kanan itu. Iya, imajinasi membentuk kalimat, menjadi suatu cerita, terus membawanya alurnya itu ya istilahnya orang kadang mikir gini, seni itu film udah kebentuk, lagu enggak, menulis itu yang isinya ada apa ya, emosional itu menurut saya juga seni. Jadi sebenarnya rasa memasukkan unsur seni ya dalam tulisan, khususnya dalam bidang hukum juga perlu ya. Perlu. Gitu kan? Karena jadi tidak semuanya kaku. Sebenarnya sih ke hukum tuh menurut saya bukan kaku. Tidak boleh jauh dari track, kan pasti base-nya dari kalau setiap kita bilang, kalau kita ngomong landasannya apa nih? Nggak pendapatmu kan? Ada hukumnya apa? Nah itu, tapi untuk perluasan
tulisan atau misalnya pendapat atau dokumen hukumnya itu kadang perlu otak kanan juga itu, Mas. Iya. Cuma sekarang kalau porsinya ini sekarang lebih banyak mana? Menekuni lawyer atau ini berkarya dalam bidang seni? Menekuni dua-duanya semua. Banyakan lawyernya kayaknya sih. Kan kadang yang tampak luar orang melihat saya lawyer, tapi pasti saya tidak lepas dari ya maksudnya main gitar, bermusik di rumah, minimal menghibur saya sendiri lah, Mas. Bernyanyi buat diri saya sendiri minimal seperti itu. Gitu. Terus ini agak-agak serius nih pertanyaannya. Oke, boleh. Saya taruh dulu. Udah siap belum? Nah, Mbak Ut nih, ini agak serius pertanyaannya. Serius. Berkaitan dengan apa yang sekarang lagi hangat nih di MK. Ya, ada puluhan musisi seniman yang mengajukan uji materi, gitu kan. Nah, kebetulan Mbak Ut juga ada di situ kan, mewakili salah satu kelompok seniman gitu ya, musisi. Nah, kira-kira ini kan masih banyak yang belum tahu nih, Mbak Ut. Akar permasalahan itu apa sih, gitu kan? Orang taunya cuma artis besar sedang di MK gitu kan. Nah, sebenarnya akar permasalahan itu apa sih yang terjadi sekarang tuh? Okay. Coba dijelaskan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini jangan, maksudnya biar teman-teman paham nggak langsung MK gitu ya. Itu. Sebelum MK kita tarik mundur. Banyak mungkin teman-teman melihat ada ribut lah ya, sengketa antara pencipta mungkin gugat atau mensomasi, bahkan ada yang meng-LP kan ini kalau di Medan itu terkait ini penyanyi-penyanyi membawakan lagu milik pencipta lah gitu. Ya. Nah, tapi kan riak-riak itu mungkin baru menggunung viral setelah kasus ya Agnes, itu yang paling ini ya. Vidi gitu-gitu. Ya, Agnes Monica sama Sami Simorangkir ya. Ya itu, tapi yang kalau yang rame itu terkait Vidi. Vidi sama Kinan terkait lagunya. Nah, yang terakhir lagi sekarang ya itu tadi outlet kan, yang akan kita bahas. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa MK itu, Mahkamah Konstitusi itu bukan tempatnya berantem, ya, bukan tempat si A menggugat si B, bukan. Justru kita mendudukkan, karena hukum acara MK itu adalah, ya, menunya itu kan ini ada peraturan. Terus bagaimana nih kok di lapangan atau implementasinya multitafsir, lebih kurang seperti itu. Kemudian kita bertanya memohonkan kepada hakim terkait uji material, ya pasal-pasal mananya, pasal kalau di perkara kita itu pasal 9 ayat 2 sama pasal 113 kan terkait pidana. Sebenarnya khusus untuk pertunjukan, karena kebanyakan yang terjadi sengketa fakta di lapangan ini adalah di konser. Si A menyanyi di konser, tiba-tiba nggak boleh gitu kan, event kan. Biar ini jelas dulu. Sebenarnya setelah tadi ya yang diomongin tadi, Agnes Monica, kemudian siapa lagi, Vidi gitu kan, itu kan mewakili yang pertama mengajukan uji materi ke MK itu sebenarnya grupnya siapa? Nah itu mulai dari situ dulu. Di MK itu sebenarnya bareng. Kalau saya dan teman-teman kami dari Klasika ya, Koalisi Pembela Insan Musik Indonesia, ke pemohon kami itu adalah grup band Tikus yang memang membawakan lagu-lagu orang lain, pasti. Kemudian sama penyanyi rock legenda Mbak Sylvia Sarce, itu penyanyi ready rocker Indonesia pertama. Nah, tapi ada juga perkara yang lain, itu adalah dari penyanyi. Ya itu yang rombongannya Ariel, Arman, Barnadia, Titi DJ, itu Tanti Kontra. Mewakili penyanyi? Yes. Visi ya? Iya, mereka visi. Ya. Tapi kan karena hakim melihat ini adalah uji materinya itu hampir sama, jadi kita selalu bareng itu kalau sidang. Jadi dibarengin karena
ternyata nggak hanya perkara kita, ada perkara yang lain nih. Ini sama ini, walaupun pasalnya mungkin tidak terlalu mirip ya, tapi intinya sama karena penyanyi-penyanyi yang digugat atau disomasi ya berperkara secara hukum di lapangan yang oleh pencipta lagu gitu. Jadi satu grup visi mewakili banyak penyanyi gitu kan. Nah, kemudian muncul lagi satu aksi ya, grup aksi. Jadi komposer gitu kan. Yang diwakili oleh Ahmad Dhani, Piyu dan lain sebagainya. Terus ada lagi muncul Klasika ya, yang Tikus Band ya. Berarti ada 3. Enggak gini. Pemohon tuh cuman kita sama grupnya visi. Oh, aksi nggak ada? Aksi itu pihak terkait. Jadi bisa saya tambahkan dari hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu kan karena membuka salah satu salah satu hukum acara itu adalah membuka berbagai pihak. Hakim tuh bersifat aktif. Jadi ini bagaimana nih? Makanya perlu keterangan dari DPR, ada keterangan dari Presiden dalam hal ini diwakili pemerintahnya, Kementerian Hukum dan HAM DJKI. Kemudian ada lembaga-lembaga lain yang ada hubungannya dengan perkara yang dimohonkan. Jadi aksi juga diminta keterangan, LMKN juga. Oh, berarti sebenarnya cuma ada 2. Pemohon di perkara 28 itu adalah grup visi, kan kami, saya dan teman-teman di Klasika adalah pemohon di perkara nomor 37. Oke. Gitu. Jadi aksi tidak mengajukan uji materi? Tidak ya. Uji materi itu ada pemohonnya dari kami. Sebenarnya pasal yang dipermasalahkan pasal 28. Pasal 9 ayat 2 kalau kita, sama 113 ayat 2. Kalau yang ini, yang satu visi? Kalau tidak salah pasal 9 ayat 3, terus pasal saya lupa itu 23 sama 87 ayat 1 kalau nggak salah. Oh iya, semuanya berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Pasti itu ada di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Sebenarnya kesamaannya apa sih? Ini yang dua pihak ini apa sih? Sebenarnya titik kesamaannya yang diujikan itu? Kalau yang lagi sebenarnya di lapangan tuh ya apa yang kita mohonkan juga di dalam substansinya itu ya, bahwa kalau kita itu ada pasal 92 itu terkait izin apa dalam hal menggunakan hak ekonomi pencipta maka perlu izin. Nah, tapi ini kan balik lagi hak ekonomi pencipta itu yang di pasal 9 ada 9 itu dari penggandaan, dari pendistribusian sampai ada pertunjukan, komunikasi, pengumuman. Nah, itu disamakan. Padahal yang lagi ribut ini adalah kan pertunjukan. Apakah pertunjukan dalam hal ini ya? Ini saya kacamata saya ya. Saya tidak bisa merubah karena semua orang pasti menafsirkannya beda. Istilah kalau ada orang ngobrol ada 5 lawyer, 5 pendapat tuh nanti. Iya. Jadi wakil kepentingan masing-masing. Yang kami quote itu adalah masalah pertunjukan. Kan karena teman-teman yang nyanyi di kafe atau di event, di pertunjukan, itu kan terkait dalam hal pertunjukan, hak ekonomi bagian pertunjukan. Betul. Tapi ada di kayak pasal 113 itu bahwa ya sampai ada sanksi pidana terkait, tapi ada maksudnya itu disamakan dengan hak ekonomi yang lainnya. Kalau penggandaan itu saya setuju, misal sanksi pidana, karena kan kalau zaman dulu itu kan pembajakan ya penggandaan gitu. Nah, ini pertunjukan. Nah, pertunjukan bisa kena pidana. Itu yang dipermasalahkan itu. Jadi ngeri-ngeri sedap juga ya. Ngeri-ngeri sedap ini yang di otak teman-teman pelaku seni khususnya performa penyanyi itu ya tadi. Kan? Padahal jangan sampai dia perform tahu-tahu terakhir nanti digugat gitu kan. Iya enggak? Iya. Padahal kan itu sebenarnya terkait pertunjukan itu sudah ada masuk dalam ranah namanya itu penggunaan musik di ruang publik bersifat komersial. Betul. Itu ada turunannya di Undang-Undang Hak Cipta itu di PP 56 tahun 2021. Jadi ada khusus. Iya. Nah, dan siapa mengelola royaltinya? Itu ada LMKN. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Adalah lembaga bantu negara yang menghimpun, mengkolek, mendistribusikan, dan mengelola royalti. Dan mendistribusikan nanti dari LMKN ke LMK
di LMK nanti ke anggotanya, karena anggotanya itu baik pencipta maupun pelaku pertunjukan itu adalah anggota-anggotanya LMK. Nah, Gitu. berkaitan LMKN nih, kan banyak juga nih yang nggak puas. Ya nggak? Siapa itu? Dengan, ya sebutlah saja Bunga. Jadi banyak yang nggak puas dengan tata kelola LMKN. Sepertinya begitu yang saya baca di itu ya. Jadi mungkin transparansi, kemudian nominal jumlah itu yang dipermasalahkan. Nah, sebagai orang yang Nah, pernah di ini nanti LMKN, yang ini menjebak ya. bagaimana? Ya kebetulan memang saya pernah Di di LMKN. komisioner LMKN dari bidang hukum dan litigasi 2019 sampai 2022. Oh, Sebenarnya transparansi karena apa yang kami lakukan dan berapa banyak royalti yang terhimpun itu kita taruh di situs di website Iya. lmkn.id. Nah, jadi kadang orang mikir gini, kan ada dua tindakan sebenarnya sini. Tindakan untuk menghimpun, ya, menarik royalti dan mendistribusikan. Nah, ini dua tindakan yang itu berbeda. tugasnya LMKN ini. semua itu. Tugasnya yang berbeda. Apa namanya? Dua tindakan yang berbeda. Iya, ngumpulin. Tugas, iya, tapi regulasinya itu tuh beda. Jadi gini, kalau menghimpun, menarik itu terkait ini ya hak ekonomi, layanan publik bersifat komersil. Kalau biar info aja bahwa nanti kok ada layanan publik, ada public performing, ada performing rights, sebenarnya itu sama. Sama. Kalau di Indonesia ngomongnya layanan publik bersifat komersil dari public performance right, tapi bahasa general common umumnya itu kalau buka website tuh orang biasanya nyebut performing right lah itu tuh. Jadi ada dua sebenarnya ya. Ada tindakan yang menghimpun sama mendistribusi. Nah ini mungkin bisa dilihat. Menghimpun itu melihat jenis usaha para penggunanya. User. Iya, para usernya untuk layanan publik tadi. Misal musik yang diputar di hotel, di karaoke, di restoran, di kafe, di mall, kemudian acara konser, seminar, exhibition, eksibisi atau pameran atau bazar. Itu ada cara membayarnya karena itu berdasarkan kategori pelaku usaha, variabelnya disesuaikan. Jadi kalau restoran itu berapa kursi, hitungnya jumlahnya dikali untuk 1 tahun, cuma 1 kali membayar. Terus kenapa ada yang maksudnya komplain gitu kok sedikit pembagiannya? Nah, kalau dibagi sedikit, kalau saya orang awam mikirnya gini, kalau dapat mungkin yang dihimpun juga belum banyak gitu kan. Jadi ini kan ada sesuatu sampai ke kita sedikit, entah estafetnya banyak atau memang yang di titik awalnya dihimpunnya sedikit, itu kan mesti dicari tahu. Cari tahu juga ya. Apakah dari hal penarikannya seperti apa, apakah para pengguna ini taat bayar, juga ya? taat bayar atau tidak, taat bayar atau tidak mereka. Kemudian pas begitu nyampe di LMKN didistribusikan ke LMK. LMK ini kan karena gini. Ada LMK pencipta, LMK pelaku pertunjukan, dan LMK produser. Itu masing-masing punya hak. Mereka juga ada hak ekonominya. Nanti dibagikan ke membernya. Jadi cara menghimpunnya baik kategori pengguna, distribusinya dilihat lagi, ya katalog dan membernya dan siapa yang lagunya banyak dipakai gitu. Berarti secara umum ada dua ya, maksudnya satu menginginkan royalti itu dibayar melalui LMKN saja dengan blanket apa? Sebenarnya kalau untuk atau direct layanan langsung. publik bersifat sosial sistemnya seperti itu memang. Kan itu sudah ada di peraturan di peraturannya. Dipertanyakan oleh si ini kan kubunya si apa namanya tuh Piu dan Ahmad Dhani kan yang meminta untuk direct aja lah gitu kan langsung, jadi si user ini membayar royalti itu langsung ke si pencipta lagu, nggak melalui LMKN lagi, biar nggak ada potongan-potongannya. Itu nggak sih? Iya, itu kalau maunya si undang-undangnya kan seperti itu sekarang. Karena ini terkait public performance right ya, karena di dunia juga seperti itu. Nanti bisa dikasih contoh kapan nanti ada edukasi bahwa ya kalau Indonesia mau membuat sesuatu yang lain,
menarik langsung, Iya. atau bagaimana? Ya sebenarnya saya tidak tahu itu kebaikan lagi karena undang-undang yang ada sekarang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena untuk public performance right ya, karena sudah ada LKN, Lembaga Bantu Negara yang mengolek dan menghimpun royalti, kemudian nanti didistribusikan melalui LMK. Jadi hak ekonomi itu sebenarnya dua ya, kalau nggak salah ya. Satu synchronize yang melalui video, kemudian apa tuh radio dan Hak ekonomi pencipta itu ada 9. 9. Bukan 2 ya. Pasal 9, ada 9. Oh, banyak juga ya. Ini penciptanya ya. Kalau tadi itu macam hak. Iya, Kan jadi macam ada macam hak. Nah, kalau itu yang ini kan undang-undang kan dibikin bahwa dari masih analog sampai digital kan. Iya. Kan ada tindakan kan, pertunjukan, komunikasi, pengumuman. Nah, kalau yang tadi Mas bilang ya itu juga memang hak ekonomi. Iya. Tapi sekarang itu adalah yang di dalam digital itu. Iya. Ada mechanical, Iya. ada performing rights sama synchronized right. Iya. Jadi tadi yang kita bahas-bahas itu tentang performance right. Iya, kan ada hak ekonomi pertunjukan ya. Yang dan di dilakukan. undang-undang juga dijelaskan di PP 56 itu tentang layanan publik bersifat komersial itu bahwa ada analog dan digital. Maka kalau di digital memang cuma terkait tiga hak itu. 3 hak itu ya. Mechanical itu kan kalau dulu misal menggandakan ada mengkopinya, kemudian performnya tadi atas yang layanan publik. Jadi dia mendapatkan keuntungan dari mendengarkan, menampilkan, mempertunjukkan. Kalau synchronize, itu kalau misalnya ada video atau apa, ada back sound, jadi antara sinkron gambar sama lagu itu synchronize right. Synchronize right. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita bikin YouTube, kemudian kita mengambil lagu yang ada hak ciptanya, berarti nanti kita kan kena kan? Gitu kan? Bayar ya harusnya. Iya. Gitu kan harusnya bayar. Gitu. Ya maksudnya, ntar dulu ini bayar apa ini? Saya jadi takut hak cipta atas penggunaan lagu itu. Iya. Jadi gini ini. Nah, jadi tadi ini permasalahan antara membayar dan izin. Itu. Dan itu dua hal yang berbeda. Kalau YouTube itu, YouTube-nya itu yang membayar royalti karena dia diuntungkan, ada iklan dan segala macam. Nah, orang yang mengupload itu ya memang nggak bayar ya. Layaknya itu izin karena dia ada kepentingan, apalagi kalau subscribe-nya banyak atau viewer-nya banyak, karena dia diuntungkan dan itu dia jadi hype mungkin izin langsung ke ini gitu. Pencipta. Gitu ya. Oh iya ya. Karena seperti itu. Kalau saya ngasih hal yang kecil, kalau mungkin orang nggak tahu nih izinnya ke siapa. Nah, saya kadang sedihnya gini nih, kalau dulu kita kan karena analog, fisik, setiap lagu tuh kita tahu kan siapa yang ngarang, ciptaan siapa, jadi kita tahu. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan susah ya sekarang. Kebanyakan susah. Dan Spotify pun kadang hanya nulis nama penyanyi, tidak nama pencipta. Gitu. Jadi minimal sebenarnya izin kalau tidak kenal di orangnya, itu biasakan menuliskan itu hak moral loh. Siapa ciptaannya siapa, hak moral. Jangan dipopulerkan, hanya dipopulerkan oleh siapa. Tadi tidak melulu itu. hak ekonomi, ada hak moral. Hak moral itu jadi, tadi. Apa namanya tuh? Nanti kita preterin lagi tuh, ada hak moral, ada hak ekonomi. Ya. Sekarang yang diberantemin hak ekonomi. Ini kan kita bicara teknis ya, bikin ini juga ya agak. Ada hak moral. Hak moral tuh harus ya kita kalau bikin skripsi, bikin karya tulis kan harus ada daftar pustaka, daftar pustaka dan narasumber kita ngambil dari mana, itu kan pemikiran orang sama ini. Jadi ada lagu ciptaan siapa ya, nah gitu. Iya. Jadi ngomong-ngomong hak cipta itu, kalau lagu itu 70 tahun ya? Oh, setelah penciptanya meninggal ya? Iya, maksudnya 70 tahun dia hidup ya? Enggak, seumur sampai dia meninggal. Dari meninggal itu plus 70 tahun, plus itu 70 masih, setelah meninggal. Terus ya? Iya. Oh, lama juga ya. Terus dulu 50, sekarang 70. Nah, makanya kalau lagu-lagu lama, hitung aja misalnya zaman lagu Eros Pratman atau apa, dihitung setelah 50 tahun dia meninggal, makanya jadi public domain. Jadi udah bisa jadi dinyanyikan. ini, apa namanya tuh?
umum udah ya, boleh dikonsumsi. Nah, kita santai lagi lah ya. Iya, Kayaknya tegang terlalu bener sih serius. kalau dia kalau nanya hukum tegang loh. Makanya kan saya bilang ini pertanyaannya Terus dia memikir gitu, Ya udah, takut kita salah, ngopi dulu. aku Ngopi tuh dulu, jadi ngopi ikut dulu. juga nih. Oh, Wah iya, gitu. iya. Ya udah, biar santai kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Atau meminum. Ini ada liquil nih, segar. Bukan Lee Kuan Yew ya. Bukan, liquil. Ya, ini produknya Asmen loh. Oh iya. Iklan. Kena ini enggak? Kena royalti loh ini. Ayo silakan diminum dulu, ngopi dulu. Iya. Ya. Nah itu kadang kenapa harus dihargain pencipta itu karena lagu tuh emang Iya. kadang ada yang bukan wangsit ya apa sih? Ilham. Itu makanya saya ngobrol sama Mas Sam Bimbo, Acil, kan lagu-lagu mereka tidak boleh ada di karaoke ya, karena menyangkut moral tadi juga. Maksudnya sama dulu Om Roma Irama mungkin pernah melarang Inul, bukan terkait cita atau apa. Jadi lagu tuh ada yang orang memang membuatnya ya untuk membuat orang bahagia, tapi dengan caranya tidak mungkin, caranya tidak dibikin joget-joget nggak karuan. Nggak sembarangan juga ya, Saya maksudnya ngobrol sama- lagu ini nggak cocok di sini. Betul. Ya Saya kan? ngobrol sama Om Sam sama Macil. Om kok nggak ada lagu ini Bimbo di karaoke kan? Karena kita pengen ya mau Iya, lebaran kan. Karena keluarga kok. Selama nggak boleh. Nggak boleh ya? Nah, itu. Tapi kadang ada juga sih yang nyanyiin. Apanya? Itu Bimbo di ini. Ya tapi bukan lagu-lagu yang religi-religinya biasanya. Kan karena biasanya itu menyangkut spiritual lah seseorang, kita nggak bisa Kalau lagunya Mbak Ut ini genrenya apa sih sebenarnya? apa ya. Kalau genrenya? Apa genrenya? Anak sekarang nih. genre. Ngomongnya genre ya. Sebenarnya basicnya balad. Oh, balad. Balad ya. Balad. Iya. Berarti mirip-mirip si ini dong. Siapa? Ebit. Seperti itulah. Ya, bisa jadi. Ya, maksudnya ballad itu seperti itu. Iya. Jadi ballad itu kan Cerita. bercerita dan makin minimalis makin bagus sebenarnya harusnya. Itu. Iya, itu karena orang mendengarkan pesan. Nah, itu tuh ballad tuh. Karena rata-rata kan ballad kan kayak dulu ada ini Kapan? anak yang nonton angkatan berapa nih? Kalau Misalnya Tracy ini Chapman. banyakan Gen Z sih. Kalau Iya, sekarang tahunya lagu. Tapi rata-rata sekarang balik lagi ballad itu. Basicnya ballad tuh kayak yang teduh. Terus pokoknya musik yang kalau kamu copot musik-musiknya itu masih enak dan kamu minimalis enak, itu sebenarnya ballad. Jadi sebenarnya lagu itu sendiri sudah kuat gitu. Iya. Kan ada kan lagu yang kalau nggak ada tempelan musiknya kita nyanyi, ini apa sih lu, ada kan? Nah, Ada. oh, ballad itu yaitu salah satunya Om Ebi, Ada keinginan Iwan nggak ini? Fals, Franky Salitua. Ini lagi itu bikin album lagi. Ada nggak? Pasti. Kapan? Nah, ini yang tanya kapan? Di Pokoknya balik berkarya kesibukannya berkarya beracara di selalu. MK gitu kan. Ada nggak keinginan untuk bikin lagi? Itu bikin lagu saya selalu. Selalu. Ya maksudnya ada beberapa case, misal apa saya bikin. Tapi kadang kan baik lagi tadi saat mau dipublish mikir kan. Nah, Oh, udah ada yang disiapkan. saya termasuk orang yang seneng nulis dan ngumpul-ngumpulin lagu. Ada buku kita tulis lirik-liriknya. Kemudian kadang saya rekam. Kalau zaman dulu kan saya selalu bawa tip kecil tuh, tahu kan yang kaset kecil. Sekarang kan dari handphone aja banyak itu voice note kadang. Tiba-tiba apa gitu. Jadi aja gitu. Jadi aja. Tapi tahu-tahu denger, enak nggak sih? Nah, itu atau apa namanya? Apakah ini terpengaruh ada politiknya gitu ya? Kalau tidak gitu. Jadi kadang mikir juga itu cocok apa enggak gitu. Ya, Kalau disuruh milih nih ada dua nih kan, antara lawyer dan jadi penyanyi, lebih memilih mana nih, ya kan? itu sama aja Seandainya. sama aja Mas Hatta menyuruh Tompi milih jadi dokter Oke. bedah atau jadi nyanyi. Iya. Oh, jadi beriringan ya? Dia sambil nyanyi loh. Oh, alah. Jadi ini ya, beriringan ya? Ya itu sebenarnya ya kalau saya mikir gini, segala sesuatu yang ini ya, agak-agak spiritual, segala sesuatu yang dikasih Spiritual. Tuhan ke kita itu, Allah itu bukan kebetulan itu. Ada apa namanya tuh? Kok ada bisa bikin lagu,
kan kalau seniman bener tuh nggak ada kursusnya Mas, memang tiba-tiba nulis, Iya, itu. tiba-tiba kok saya tune musik, saya nggak pernah belajar musik loh, saya nggak pernah kursus musik loh, otodidak, iya. Nah, Berarti terus pas nyanyi kata orang bagus, lumayan. bakat berarti. Berarti oke, sayang kalau tidak, ya maksudnya sebagian dari terima kasih saya juga ke Allah bahwa ini dia ngasih saya ini loh. Talent gitu. sih namanya, talent. Kira-kira kalau kalian terhibur, oke nggak ya, atau is okay nggak? Tapi itu tadi saya selalu diingatkan juga sama almarhum ayah saya juga itu senang dengan lirik yang dalam bahwa ada berkarya itu harus ada tanggung jawab, itu aja. Makanya saya agak memilih untuk publish lirik yang ya pokoknya minimal membangun, ada edukasinya, terus kalau ngasih tahu tuh kan ada pesan, ada inspirasinya. Kebetulan saya juga pernah bikin album bersama Koalisi Perempuan, isinya lagu-lagu tentang perempuan, tentang lansia, tentang anak yang mendapatkan korban kekerasan. Nah, oke, itu kegunaannya ke arah bersifat advokasi, edukasi, kan orang nggak harus belajar itu dikasih tahu teori, kan kadang ada yang senang dengar lagu. Iya. Seperti itu. Ada yang senang kayak ini ngajarin nih. Tapi kok kayak gak ngajarin ya, malah kita masuk. Saya yakin tuh semua orang pasti punya soundtrack hidupannya masing-masing. Oke. Pasti. Karena orang jadi mau apa soundtracknya? Iya, kan, benar. pasti. Kalau lagu ini, waktunya kecil. Lagu ini, lagi mancing. Ingat ini. Saya sampai bisa jadi memori kita tuh ke bawah ya. Dari pasti. lagu yang kita dengar kadang membawa kita ke kenangan. Betul. Masa lalu gitu ya. Iya. Pasti semua orang ada soundtrack hidupnya terhadap lagu. Minimal waktu kecil, waktu kita diantar orang tua di mobil, dia setel lagu apa. Saya sampai inget kalau misalnya kalau ayah saya nganter, pasti dia nggak jauh dari, betul lah, Ebit G. Ade, Frank Sinatra, almarhum ayah saya itu saya. Tapi kalau yang nganter om saya, pasti dia setel Iwan Fals, Doel Sumbang. Zaman dulu Doel Sumbang ballad loh. Terus ada lagi om saya satu lagi senangnya apa? Jadi saya tahu, oh orang itu ternyata punya apa ya? Keikatan sesuatu dengan hal seni juga gitu. Walaupun saya sebagai penikmat. Gitu. Iya. Kalau orang tua berarti ini ya punya peran ya untuk memberikan talent itu kan? Bisa jadi. Mempengaruhi. Almarhum ayah sama ibu suaranya bagus, lebih bagus seniman, mereka kayaknya. Seniman juga. Enggak, cuman kebetulan mereka juga punya gift, suaranya bagus. Gift, itu yang tadi saya cari-cari kata suaranya gift. Bagus itu, iya. Ibu saya, almarhum ayah saya bagus, sering duet mereka kalau nyanyi, saya lihat. Malah saya kalah kayaknya. Suaranya ya. Mama bagus banget suaranya. Okay. Sampai nama ayah ini loh. Disandingkan dengan nama panggungnya ya, Ut Eno. Ut Eno gitu ya. Cari aja tuh di YouTube ya, Eno. Ya. Iya, yang orang itu padahal kalau nanya Ut Eno, apanya brand Ino? Kan karena ada yang brand Ino itu ngetop sekali itu. Oh. Itu kan dia musik direkturnya YouTube dan segala macam. Gue bilang enggak, Eno bapakku. Dia Eno yang sama tapi dia brand Ino. With Eno ya, saya beneran nama ayah bukan nempelin karena saya ngefans sama brand Ino. Kemarin juga yang ngefans juga. Gitu. Kan dia pinter kan. Ada keinginan nggak untuk ini kolaborasi? Lagunya di tag ulang. Oh yang jelaskan tadi. Yang video klip lama nih di tag ulang. Iya pengen ya sih. Kan? Di refresh ya? Iya. Di remake gitu kan untuk bikin. Pengen gimana ada nggak keinginan? Pengen. Tapi kan itu kan Pulse ya, berduo. Maksudnya saya bukan Pulse ya, Pulse. Pulse ya, Pulse itu Pals itu kan yang tadi jelaskan gitu kan. Saya pengennya sebenarnya sih ya kayak reuni gitu berdua, tapi kan mencocokkan waktunya sama ini saya. yang duetnya ini sekarang di mana? Ada. Ayo disatuin lagi. Tapi emang dia tidak berkecimpung di musik gitu. Tapi seni juga, dia senang fotografer segala macam gitu. Masih bisa lah. Tiap ketemu pasti, ayo ketemu, ayo kapan rekaman? Iya, rekaman lagi. Maksudnya di mungkin banyak juga musiknya. gitu kan.
fans-fansnya nih yang kangen gitu. Untungnya kita muda. Itu. Dua iya. Karena kalau butuh dua, kita masih agaknya layak ini biarpun sudah Masih, separuh baya. Masih kata muda. Orang itu. Masih muda sih kelihatannya. Gitu. Mudah-mudahan lah nanti bisa merefresh lagi. Iya. Karena kan biasa gitu ya, orang tahu karya lama kan karena di refresh atau dipakai film tertentu atau dibikin film tertentu biasanya. Gitu. Iya. Itu. Ya. Bayangan terekam pada permukaan piring pada dinding, pada langit malam kemanapun aku berpaling. Bagus. Di atas rumah angin pun bangkit berdesir, menyampaikan bisikmu dalam dunia penuh bisik. Masihkah dini hari Januari yang renyai, suatu tempat bagi tangan untuk membelai. Telah habis segala kata, namun tak terungkapkan rindu yang berupa suatu kebenaran. Ini pesan. Iya. Kan kalau tidak salah 2 hari yang lalu 26 Juli Hari Puisi. Oh iya, Nasional. Hari Puisi. Ini 26. puisinya almarhum Aib Rosidi, saya bikin lagu. Oke. Ini udah Aib Rosidi pernah di terkenal. ini enggak? Pernah waktu beliau masih hidup, kita bikin acara, saya lupa 2013 atau 2012, beliau ulang tahun. Dia pengen bikinin lagu dari puisi saya. Iya. Saya pilih lagu ini. Ini tadi ya. Bayangan. Keren. Keren lagunya. Udah diupload belum ya? Benaran. Hah? Udah diupload. Aku udah bikin CD tapi nggak tahu, nanti saya cari kalau nggak salah di YouTube. Masukin di YouTube. Ya. Terus pernah juga beberapa tahun kemudian itu ulang tahunnya Taufik Ismail, ada 2 lagu juga puisinya. Tapi nanti itu karena puisinya agak panjang, nanti jadi talk show-nya jadi jadi beda puisi. Jadi ada jadi saya senang kalau ada puisi bagus, saya cari nadanya, jadi lagu bagus nih. Gitu. Ya itulah warnanya ya, musik-musiknya itu yang nasional ini, yang mendengarkan itu jadi terenyuh gitu. Ada perasaan lain. Cie. Gak ada yang masuk nempel. Oke, terakhir Mbak Ut nih. Ya. Masih berkaitan dengan hukum. Ya. Ya kan? Ini Mbak Ut ini kan terkenalnya sebagai tim hukum dari Klasika. Ya. Nah, Klasika itu siapa sih? Dan kenapa ingin tertarik membela Tikus Band? Coba ditanya, dijawab. Klasika itu adalah koalisi pembela insan musik Indonesia. Kenapa membikin, kebetulan memang yang memilih dan mendirikan juga ya saya. Iya. Saya memilih nama itu karena yang namanya pelaku seni itu saya tidak mau dikotak-kotakkan, karena di halayak kan kondisinya pencipta, Iya, seolah-olah itu berantem yang sama ada penyanyi. di masyarakat. Nah, saya bilang bahwa ini kita membela insan musiknya itu. Insan musik itu kan suatu kolaborasi yang tidak bisa dicopot satu-satu. Jadi insan musik, oke. Jadi bagaimana nih? Bingung penafsiran pasalnya misal. Oh gini, oke, kita dudukkan ya. Oke, kita bikin permohonan ya. Itu Klasika sendiri itu terdiri dari lawyer-lawyer hebat, lawyer-lawyer, dan kami pro bono, lawyer terkenal itu teman-teman saya. Pro bono itu artinya tidak dibayar? Tidak dibayar. Karena, kenapa mau tidak dibayar? karena saya melihat gini,
ini bukan berdampak 1-2 orang. Nah, itu Banyak. kadang teman-teman tidak mengerti bahwa undang-undang itu kan berlaku untuk setiap warga negara. Jadi kalau Siapapun latar belakang, pelaku seni, apapun. ya mau itu penyanyi, pencipta lagu, kan yang teman-teman lihat ini ada, oh penyanyi papan atas gitu ya, Iya. terkenal hits. Oh no, sekarang di lapangan itu bahwa banyak Banyak teman-teman juga yang nyanyi yang kafe, itu. event, yang punya teman-teman menyanyi reguler di mana yang jadi dilarang bawain lagu. Itu. Padahal itu mereka profesi sebagai penyanyi dan mereka bingung mau di request. Oh Harus enggak izin ya, dulu. aku nggak mau ya lagu ini ya. Izin gitu. dulu ke Padahal, pencipta. nanti izin dulu ya, takut nanti saya disomasi, takut Itu disu, yang- takut dilaporin. Terus juga ada komunitas di Sumatera Utara yang juga disu sama pencipta lagu karena dia menyanyikan lagu-lagunya, kebetulan itu penyanyi wedding gitu kan. Nah itu kan jadi dampaknya kan nggak hanya oh seorang Agnes atau siapa, kan bahwa rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa apa ya, nanti takut ada masalah hukum itu Iya, sudah mengena gitu. Nggak hanya jadi papan atas sampai papan penggilasan lah kalau kata anak-anak itu. Artis papan penggilasan. Iya, mau, Iya. itu karena waduh ini gimana nih Mbak Ut? Ya, itu makanya Akhirnya kita tergerak untuk kita ayo bilang ambil jangan hanya bagian. debat kusir, jawab menjawab di komen netizen atau yang orang nggak paham atau di Iya. WhatsApp grup tersembunyi masing-masing. Ayo, nanti kan hakim manggilin siapa yang mau. Itu tadi masuk aksi tuh pihak terkait. Iya, pihak Nanti terkait. hakim juga apa jangan-jangan ini implementasinya dia panggil LMKN, makanya ada LMK diwakili Pak Pri. Kemarin mungkin lihat kuasa hukumnya kan si Marcel. Iya. Kan? Oke, panggilin semua. DPR gimana nih? Beliau bikinnya pernah menafsirkan tentang pasal yang dimohonkan itu seperti apa? Itu di klasika itu adalah begitu. Jadi ingin bahwa Dia tidak di pihak A, tidak di pihak B, iya, tapi kebetulan dia memang membela pemohonnya ini insan adalah musisi tikus dan secara keseluruhan. betul, kebetulan pemohonnya ini ada tadi tikus band sama Mbak Sylvia Sarce. itu. Tapi sebenarnya kan itu perwakilan dari banyaknya orang yang ingin berspeak up, tapi mungkin di daerah jauh, Iya. akses untuk ke MK-nya, jadi cukup terwakilkan. Mudah-mudahan seperti itu. Iya kan? Karena ingat ini, saya mungkin ada memberikan sedikit masukan bahwa Advice ya. nilai ilmu, nilai peraturan itu tuh harus ada 3. Oke. Itu kan kalau Gustav Radbruch filsuf hukumnya Jerman itu bahwa harus mengandung keadilan, Satu, keadilan. kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah makanya itu biasanya yang dilihat itu kalau dalam setiap membuat peraturan, karena itu menjadi inti suatu nilai di pembentukan suatu peraturan ya dengan maksud bangunan itu ideal gitu. Iya. Ya ini buat siapa keadilannya ini? Apakah rata atau gimana? Ataukah Berarti 3 hal tadi itu itu harus dianggap oleh ada. para seniman Indonesia belum terwujud di Undang-Undang Hak Cipta, begitu ya? Keadilannya tidak ada, belum. Maksudnya ya secara apa tuh lagi? Yang kedua apa tadi? keadilan, kepastian hukum, kepastian manfaat. Kepastian hukum. Itu. Karena yang kami angkat Kepastian juga hukumnya itu yang selain penting. uji kan kalau untuk menguji undang-undang itu batu ujinya itu undang-undang di atasnya, Iya. UUD 45. Oke. Makanya apakah itu ada tadi kan masukin misalnya ada berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kan Pancasila kan pembukaannya. Nah, kemudian kemanfaatannya dilihat sama tadi kepastian hukum. Nah, yang terjadi tuh justru kekhawatiran dan banyak orang sampai takut nyanyi, sampai nggak bawain lagu Indonesia karena kepastian hukum tadi juga. Itu. Ini gue jamin nggak sih gue nyanyi ini nggak disu? Jamin nggak sih aku nyanyi nggak tiba-tiba besok ada somasi? Nah itu. Iya. Makanya di beberapa saya bilang kubu ya kan? Beberapa kubu itu punya satu titik kesamaan. Apa itu kesamaannya? Meminta untuk adanya kepastian hukum terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Betul. Gitu ya? Ya. Iya. Mbak Ut ya? Iya. Oke. Terakhir. Tadi terakhir, paling terakhir. Oke. Harapannya gimana nih? Dengan adanya persidangan di MK ini,
pengennya seperti apa nanti? MK memutuskan apa dari? Ya kalau masing-masing perkara, baik perkara kami di nomor 7 maupun Nomor di 7. nomor 28, ya itu Panji kuasa hukumnya Ariel sampai Barnadia dan 29 kalau nggak salah itu visi tadi bener bahwa ya kalau di tuntutan itu terkait, kalau di kami kan masalah izin dan pertunjukan itu ada frasa-frasa yang bagaimana ya supaya orang tidak menafsirkan Iya, lain, jangan atau mungkin multitafsir. untuk pertunjukan itu diterkecualikan. Misal untuk yang ini misalnya kriminal terkecuali misalnya, atau ini, atau terkecuali kalau dia sudah misal membayar penyelenggaranya atau IO-nya itu ke LMKN, berarti ada. Nah itu saya nggak tahu tuh, nanti tuh hakim yang lebih Iya. memahami. Masih banyak persidangan ya? Berapa kali? Ini sekarang lagi masuk ke kesaksian saksi fakta sama ahli. Masih panjang. Ya kita lihat habis ahli misalnya, karena ini, nah ini uniknya Mahkamah Konstitusi itu membuka semua pendapat. Ya, itu emang keunikannya ya. Hakim itu aktif, siapa lagi nih lebih kurang, coba tanya sini, panggil lagi dari pihak yang mana, karena biar untuk balancing keseimbangannya itu. Iya. Yang sampai nanti kalau tiba-tiba dirubah atau apa, oh kok aku belum dipanggil nih. Nah, Jadi hakim meminta semua ini ya, semua masukan-masukan para pihak yang ahli. yang berkaitan dengan perkara ini. Oke. Semoga insan musik Indonesia tetap bisa berkarya ya dan punya kepastian hukum, itu intinya. Demikian kita di Asmen Talk Ceritain Aja. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terakhir persembahan lagu dari Mbak Ut. Silakan Mbak Ut. Oke, hadirin berdiri semua. Jelaskan padaku apa maumu, terangkan padaku apa maksudmu. Kau jalan dengannya di hadapanku, di depan mataku. Kau beri aku janjimu untuk menjaga perasaanku. Kau juga bilang padaku akan selalu berterus terang, tak akan ada lagi tingkah yang membuat diriku marah. Namun nyatanya janji kamu hanyalah janji-janji tak pasti. Jelaskan padaku apa maumu, terangkan padaku apa maksudmu. Kau jalan dengannya di hadapanku, di depan mataku. Oke, tepuk tangan yang meriah.